Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Weton kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimernya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Weton ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, sama dia memiliki industri beton pracetak ya, atau precast. Untuk sumber income-nya berasal dari jasa konstruksinya sama penjualan beton pracetak atau precastnya. Terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Weton. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Wika sebesar 60%, koperasinya sebesar 5,8%, masyarakat sebesar 33,21%, dan sisanya dimiliki oleh yayasannya sebesar 0,99%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten sebenarnya mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 32,4%. Ya, ini mungkin bisa disebabkan karena COVID ya teman-teman, atau pandemi seperti sekarang. Untuk net profitnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 75%. Untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 17,5%, dan penurunan ini pun juga disertai dengan penurunan dari segi hutangnya sebesar 24,8%. Terus dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sedikit sebesar 3,2%. Dan ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2020 ini sekitar 2,67%. Tetapi kalau kita belajar secara histori, mungkin kita bisa mendapatkan NPM-nya sekitar 7% ya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 15 dan membuat pernya menjadi 21,05. Dan kalau kita pelajari secara historinya, mungkin kita bisa mendapatkan untuk pernya sekitar 7 ke atas ya teman-teman untuk dari segi saham Weton ini. Terus untuk dari segi book value-nya di 389, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 310, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,8 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk PBV-nya selalu mengalami penurunan ya. Yang di paling besar yaitu di 2014 yang sampai 5 kali. Habis itu 2015 turun jadi 3 kali dan terus mengalami penurunan sampai 2020 ini. Untuk dari segi DER-nya dari 2020 ini sebesar 1,51 kali, dan ini sangat tinggi ya teman-teman, yang dimana DER-nya sudah di atas 1, dan memang sudah selama 4 tahun terakhir untuk dari saham dari DER-nya mengalami di atas 1. Tetapi untuk 2020 ini untuk DER-nya mengalami penurunan yang lumayan ya, tetapi disertai dengan penurunan aset juga. Terus untuk dari segi ROE di 3,78%. Tetapi kalau misalnya bukan pandemi, mungkin dari segi net profit yang normal, mungkin kita bisa menekan ROE-nya di atas 9%. Terus untuk ROA-nya di 1,51%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 310, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp400. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 29%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan ya 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan. Tetapi untuk net profitnya saya berikan status no karena penurunannya sudah di atas 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya masih di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga juga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk dari segi ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Weton ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Weton ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental sebenarnya tidak jelek-jelek amat.
Tetapi secara mungkin dari segi DER-nya ya, DER-nya yang di atas 1 itu yang menjadi pertimbangan saya. Yang kedua dari segi valuasinya yang menurut saya masih cukup minim. Jadi margin of safety saya rasa masih kurang banyak. Jadi itu yang menjadi concernnya saya kenapa saya tidak masuk ke saham Weton ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.